Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilim Asodiki dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad dan kontrak kepemilikan. Yang pertama, pentingnya akad dan kontrak kepemilikan dalam hukum Islam. Akad sebagai elemen fundamental. Akad atau kontrak atau perjanjian adalah dasar syariat untuk melegitimasi semua transaksi mulai dari jual beli harian hingga perjanjian bisnis besar. Agar memastikan keabsahannya atau sah suatu perbuatan. Yang pertama, kontrak kepemilikan. Kontrak transfer atau milkiyah, hubungan akad dengan kepemilikan. Kepemilikan yang sah atas benda atau properti, baik melalui jual beli, hibah, warisan, dan sebagainya. Harus melalui mekanisme akad yang memenuhi syarat. Tujuan akad agar adanya keadilan dan kepastian hukum, dan ditekankan peran akad untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan menjaga prinsip keadilan al-adl dan menghindari sengketa gharar atau ketidakjelasan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang etis berdasarkan ridho Allah, saling kerelaan, dan transparansi. Selanjutnya, pengertian dan dasar hukum akad. Pengertian bahasa. Akad berasal dari kata Arab yang al-aqd, yang berarti mengikat atau menyambung. Secara terminologi, akad adalah ikatan yang ditetapkan dengan ijab atau penawaran dan qabul penerimaan berdasarkan ketentuan syarak hukum Islam. Ini adalah manifestasi kehendak yang menghasilkan konsekuensi hukum. Dasar hukum, fondasinya adalah Al-Quran. Ayat kunci seperti Quran Surah Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Adalah perintah dasar untuk menempati janji atau kontrak. Hadis, prinsip umum seperti kaum muslim terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram. Ijma, konsekuensi ulama, dan kias analogi. Selanjutnya, rukun dan syarat sah akad. Rukun akad, elemen pembentuk. Jika satu tidak ada, akan batal. Aqdain, pihak yang berakad, penjual, pembeli, atau pihak-pihak yang berkontrak. Maqud alaih, objek akad, barang atau jasa yang dipertukarkan. Sigot, lafadz akad, ijab atau penawaran, dan qabul penerimaan yang menunjukkan kerelaan. Syarat akad, kondisi keabsahan harus dipenuhi agar akad sah secara syar'i. Syarat subjek, aqdain, harus berakal, tidak gila atau bodoh, memiliki kecakapan hukum, ahliyah, dan tidak terpaksa. Syarat objek, maqud alaih, objek harus ada saat akad dapat disertakan, bermanfaat, bukan gharar atau haram, dan milik penuh. Penjual adalah pemilik sah. Syarat lafadz sigot, harus jelas dan sesuai antara ijab dan qabul, tidak bertentangan, dan dilakukan dalam satu majelis pertemuan akad. Pengertian dan macam-macam kepemilikan. Milkiyah, pengertian kepemilikan adalah ikatan antara seorang dengan benda yang diakui syarak, yang memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk memanfaatkan, mentransaksikan, dan menghalangi orang lain. Klasifikasi kepemilikan berdasarkan subjek. Siapa yang memiliki kepemilikan pribadi, milkiyah khosoh, kepemilikan individu, rumah, mobil, dan uang. Kepemilikan umum, milkiyah ammah, kepemilikan bersama seperti fasilitas publik, jalan, atau sumber daya yang harus dinikmati bersama seperti air, api, padang rumput.
Selanjutnya, kepemilikan negara, milkiyah daulah, sumber daya yang dikelola negara untuk kepentingan umat seperti hasil tambang besar, BUMN, berdasarkan objek apa yang dimiliki. Kepemilikan penuh, milku rokobah, kepemilikan atas fisik atau zat benda, ain. Dan manfaatnya, manfaah, misalnya Anda membeli rumah, gitu. Kepemilikan manfaat, milku, manfaat, kepemilikan hanya atas hak atau manfaat benda, sementara fisik benda dimiliki pihak lain, misalnya Anda menyewa atau mengontrak rumah, seperti ngekos kayak saya. Selanjutnya, cara memperoleh kepemilikan. Yang pertama, ihraz al-mubahat, menguasai benda yang belum dimiliki siapapun, harta bebas, mubah, misalnya menangkap ikan di laut, mancing. Kedua, akad kontrak melalui transaksi sah seperti jual beli, hibah, warisan, atau wasiat. Yang ketiga, khalafiyah, penggantian, pergantian kepemilikan karena hukum, bukan karena akad, seperti warisan menggantikan kepemilikan mayat atau membayar denda atau diat. Keempat, tawalud, pertumbuhan atau pertambahan, kepemilikan atas suatu yang tumbuh berkembang dari harta milik, misalnya buah yang dihasilkan pohon milik sendiri atau anak dari hewan ternak milik sendiri, gitu penjelasannya. Dan selanjutnya, jenis-jenis akad. Klasifikasi akad berdasarkan keuntungan. Akad tijari, komersial, akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, contohnya jual beli, sewa menyewa, dan investasi. Dan akad tabaruj, sosial, akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk tujuan sosial atau tolong menolong. Seperti contohnya adalah pinjaman tanpa bunga, hibah ataupun wakaf. Selanjutnya, berdasarkan kewajiban. Akad mulzim, mengikat, akad yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian, dan jika salah satu pihak melanggar, maka akan ada konsekuensi hukumnya. Selanjutnya, akad ghair mulzim, tidak mengikat, akad yang tidak mengikat secara penuh sehingga salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian dengan syarat tertentu. Akad yang selanjutnya, akad jual beli al-bai, rukun jual beli. Unsur-unsur yang harus ada adalah agar jual beli sah terdiri atas penjual, pihak yang menjual barang, pembeli, pihak yang membeli barang, dan barang objek yang diperjualbelikan. Selanjutnya, harga nilai yang disepakati untuk barang yang dijual. Terakhir, sigot, ijab pernyataan menjual atau qabul pernyataan membeli. Syarat jual beli, ketentuan yang harus dipenuhi agar jual beli sah, seperti ini meliputi syarat penjualan dan pembeli, yaitu pembelinya harus balik, dewasa, berakal, dan memiliki hak untuk melakukan transaksi. Syarat barang harus suci dan bermanfaat, miliknya kita sendiri dan dapat diserahkan kepada pembeli. Syarat harganya tuh harus jelas dan harus diketahui oleh kedua belah pihak dan harus disepakati. Selanjutnya, akad salam dan istisna. Salam, jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Biasanya digunakan untuk produk pertanian atau barang yang belum tersedia saat transaksi. Istisna, pemesanan barang yang akan diproduksi dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir sesuai kesepakatan mereka berdua. Ya. Dan selanjutnya, akad ijarah. Definisinya, pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Ini mirip dengan konsep sewa dalam sistem konvensional. Ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis ijarah. Yang pertama, ijarah ain, sewa barang, menyewa barang fisik seperti mobil, rumah, dan ataupun peralatan. Selanjutnya, ijarah amal, upah jasa,
menyewa jasa seseorang seperti jasa konsultan, tenaga kerja, atau profesional lainnya. Kedua, akad mudharabah atau musyarakah. Mudharabah kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola mudharib dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Modal sepenuhnya dari pemilik modal, sementara pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan usahanya. Musyarakah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal atau dana dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan proporsional modal atau kesepakatan. Akad tabaruj atau akad sosial. Hibah, pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kita ngasih ke orang lain maksudnya, tanpa mengharapkan imbalan. Adalah bentuk sedekah atau hadiah yang diberikan secara sukarela. Nanti ikhlas kita. Selanjutnya, rohn, gadai, menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Jika peminjam gagal membayar, harta tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang. Ya. Selanjutnya, wakalah, perwakilan, penyerahan atau pendelegasian suatu pekerjaan kepada orang lain. Ini adalah akad untuk memberikan kuasa atau perwakilan tugas kepada pihak lain. Kesimpulannya adalah sistem kepemilikan dan akad dalam Islam sangatlah lengkap, menyediakan kerangka untuk hampir semua bentuk transaksi kontemporer. Ini berlandaskan kuat pada Al-Quran dan hadis, menjadi fondasi hukum yang memastikan konsistensi dan keadilan. Prinsip utamanya adalah keadilan, transparansi, dan saling kerelaan. Adalah jiwa jadi dari setiap akad, menjamin transaksi bebas dari eksploitasi dan ketidakjelasan ataupun gharar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.